ini kan strawberry parent Iya, ya, iya, iya. jadi kita Sebagai parents ya, sebagai Bang. parentsnya itu mencontohkan terlebih dahulu Iya. bagaimana Benar. kita menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Kayak gue nih, gue kan senang gambar, anak gue harus bisa bikin gambar padahal dia nggak suka. Menghasilkan jus yang enak. Ya, jadi Ngelesnya. nah, strawberry generation itu diciptakan oleh strawberry parents gitu. Halo, selamat malam. Kembali lagi di Ngolam, ngobrol malam bareng Mago dan Pak Go. apa kabar semuanya, Bu Ibu Pak Bapak? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita udah 1 minggu nih, minggu kemarin kita nggak ngolam. Soalnya kita mau kelihatan kayak orang sibuk. Padahal sosok sibuk, padahal nggak ngapa-ngapain. Oke. Malam ini apa nih topiknya, Mago? Malam ini kita mau bahas tentang apakah kita termasuk dalam strawberry parents. Nah, kalau Bu Ibu Pak Bapak pernah dengar nggak istilah strawberry generation? Jadi malam ini kita mau ngomongin tentang buah-buah strawberry. Sebelumnya ya, aku sama Pak Gu coba menjelaskan dulu tentang strawberry generation. Strawberry generation itu adalah generasi di mana seorang anak ini dia tidak siap untuk menghadapi yang namanya masalah, yang namanya rintangan, masalah. Ibaratnya kasarnya nggak kuat mental. Jadi mentalnya ini nggak kuat. Strawberry generation ini lagi banyak dibicarakan ya, sama ya di dunia parenting itu lagi banyak jadi concern ya, Pak Go ya. Nah ternyata di balik strawberry generation ada yang disebut strawberry parents. Strawberry parents ini adalah kita sebagai orang tua yang menyebabkan terjadinya lah strawberry generation. Nah, strawberry parents itu singkatnya gini, orang tua yang selalu membantu anaknya yang nggak pengen anaknya ini dalam masa kesulitan. Jadi kalau anaknya dalam masa kesulitan, orang tuanya ini langsung ikut campur gitu. Sebelum anaknya mengalami kesulitan, dia ikut campur. Ada masalah sedikit, turun tangan gitu. Kayak contohnya kalau dalam pendidikan, mungkin ketika dia mengerjain PR, orang tuanya yang ngerjain PR, bukan anaknya. Jadi ibaratnya kayak kasarnya, bukannya bikin anak jadi bisa, tapi yang penting anak cepet gitu. Yang penting cepet nih, anak ini dia lagi kesulitan, dia cepet nih, gue jadi yang ngelesain gitu. Jadi anaknya nggak belajar. Atau dalam pertemanan mungkin dia ribut nih sama temennya. Kita belum apa-apa jadi orang tua udah Pak Go udah datang ke sekolah gitu. Terus belain anaknya gitu. Jadi anak ini nggak belajar gimana dia menyelesaikan masalah, gimana dia menghadapi rintangan, gimana dia menghadapi fase-fase dalam kehidupannya ini gitu. Jadi kalau lagi ada kesulitan dia lari lagi, balik lagi ke orang tuanya itu ya Pak Go ya. Gitu singkatnya. Tapi nanti kalau seandainya Bu Ibu Pak Bapak di sini mau lebih detail bisa cari di Google. Di situ udah banyak profesional atau expert yang membahas mengenai strawberry generation atau strawberry parent gitu. Jadi kenapa kita angkat topik ini, Pak Gu? Ya itu hanya ya keresahan aja sih sebenarnya. Kenapa diangkat topik ini? Sebenarnya kita juga bukan expert banget tentang strawberry parents ini. Bukan ilmu bukan di bidangnya lah. Tapi kita sebagai orang tua pengen bercerita tentang strawberry parents ini apa. Iya, makanya kita angkat gitu. Jadi sebenarnya sih keresahan kami berdua sih sebenarnya, apakah kami termasuk strawberry parent? Iya benar. Itu sebenarnya pengennya sih enggak, tapi sepertinya kita termasuk strawberry parents juga
sebenarnya awalnya itu Pago sih, Pago yang menemukan topik ini. Jadi dia lagi nonton YouTube ya, Pago ya, nonton YouTube, terus tiba-tiba dia kayak nonton satu YouTube yang seorang expert ini membahas tentang strawberry generation gitu. Di bawah strawberry generation itu ada strawberry parents. Nah, ketika nonton begitu, dia Pago ini kayak oh ya bener juga ya gitu, generasi sekarang itu kayaknya kita ini orang tuanya itu seperti kayaknya strawberry parents juga gitu. Jadi setelah kita lihat kok ada mungkin beberapa parenting kita ini jatuhnya di kayak strawberry parents gitu ya Pago ya. Jadi kayak anak mau menginginkan sesuatu, kita usahakan supaya anak itu dapat gitu. Jadi kita ya udahlah, kita kasih yang terbaik gitu. Kita gak apa-apa deh kita susah gitu, kita kasih ini anak ini, dia mau ini, dia butuh ini, kita kasih gitu. Contohnya ya, contoh-contohnya kayak gitu. Kami juga berpikiran sebenarnya strawberry parents ini kenapa sih ada gitu, kenapa sih kita bisa jadi strawberry parents yang sebenarnya sih strawberry parents itu kayak memanjakan anak menjauhkan masalah. Jadi kita mulu yang menghadapi itu gitu. Kita kadang-kadang kita ngerasa seperti itu. Ya berdasarkan pengalaman kita jadi berpikir kayak kok ini bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kayak balik lagi waktu tahun kita yang menjadi anak-anak, orang tua kita ketika kita didik sama orang tua kita gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu bapak yang mungkin umurnya hampir mirip dengan kami, kelahiran tahun 80 atau 90 atau yang lebih tua dari kami, mungkin zaman dulu didikannya itu beda. Dulu lebih keras ya Pago ya? Iya, dulu kayak gimana ya, strawberry parent ini tercipta seperti itu menurut kami ya, tercipta secara alamiah. Karena kenapa? Karena dimundurin lagi seperti kayak kita dulu waktu kecil kan dididiknya keras dengan secara fisik lah. Iya maaf fisik, ya maaf nih. Ya mungkin ada juga yang nggak seperti itu, mungkin ya kayak seumuran kita lah. Maksudnya ada juga mungkin yang nggak seperti itu, tapi kebanyakan yang kita lihat tuh, kita dengar ya didikannya seperti itu, keras dengan fisik segala macam. Nah, ketika kita punya kita berkeluarga atau punya anak, itu jadi kayak jangan deh anak kita jangan seperti kayak kita dulu yang diberikan masalah terus, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu. Itu kan sebuah masalah buat kita dulu waktu kecil. Kita kayak harus belajar dulu kan termasuk masalah buat kita gitu. Padahal mah itu didikan, sebenarnya didikan yang baik. Nah, makanya terciptalah strawberry parent yang jadi kayak jadi kayak kita nggak mau seperti dulu lagi. Jadi kita merubah cara parenting, merubah jadi parentingnya, jadi kayak memanjakan anak tuh jangan dikerasin segala macam, nggak boleh ada fisik. Nah, terus terutama dengan fisik ya, kalau fisik itu kan emang benar untuk zaman sekarang itu tidak boleh lah, dilarang gitu. Terus apalagi sudah ada media sosial di mana-mana, sudah ada kamera di mana-mana. Kalau dulu kan nggak ada kamera di mana-mana. Kita ngerjain PR, ada ikat pinggang segala macam. Tapi kita tetap menghormati orang tua. Kalau dulu, kalau sekarang kan jadi kita tuh nggak tahu ya gimana, saking memanjakannya anak, takut kita seperti dulu. Terus juga kita juga sebagai orang tua takut dengan media sosial atau takutnya kita terlalu keras dengan anak, terus tiba-tiba ada kamera terus viral lah segala macam. Itu yang kadang-kadang sebenarnya didikannya jadi terbatas gitu. Sedikit tegas kita membentak anak aja kena kamera, itu udah viral. Udah ini undang-undang perlindungan anak. Kayak gitu. Tapi kan dari begitu, kalau kita tidak tegaskan, ya jadilah seperti strawberry generation. Jadi kayak terlihat kuat, tapi pas dikasih masalah, karena nggak pernah dapat masalah,
kita kasih masalah langsung lembek, langsung Pak gue bilang tadi kayak buah strawberry ya. Kenapa mungkin dibilang strawberry parents atau strawberry generation itu jadi kayak buah strawberry. Buah strawberry itu kelihatannya kayak di luarnya itu dia bagus, dia kuat gitu, utuh gitu ya. Tapi begitu dipencet sedikit, nggak usah kita sampai tekan, pencet aja sedikit, langsung hancur gitu. Nah maksudnya nah itu yang maksudnya dibilang strawberry parents itu kayak gitu, strawberry generation. Kalau strawberry parents itu, nah inilah makanya kita mengangkat topik tentang strawberry parents. Karena kenapa? Karena strawberry generation itu diciptakan oleh strawberry parents gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua juga gini ya, kita udah tahu nih misalnya anak kita salah, anak kita melakukan satu perilaku, terus kita tahu dia salah gitu. Nah mungkin karena kita nggak mau menyakiti anak kita, atau nggak kita nggak pengen dia sedih, atau nggak kalau seandainya kita bilang tidak atau kita bilang no, itu nanti dia jadi cranky gitu, jadi tantrum, jadi ini. Dan sekarang mungkin di media sosial itu kayak ubah cara bicara, jangan pakai jangan bilang no gitu. Sebenarnya kalau ya kembali lagi gaya parenting setiap orang tua itu beda-beda gitu. Tapi kalau kami ini lebih memilih kayak karena aku pernah bilang ke Pak Go, aku pernah baca kayak seorang profesional yang bilang bahwa, profesional luar negeri ya, dia bilang bahwa ketika kita bilang no kepada anak dalam waktu yang tepat, dalam momen yang tepat, yang kita bilang katakan tidak atau katakan no dalam waktu yang tepat, itu adalah bentuk satu kasih sayang juga. Aku lupa siapa yang ngomong, tapi aku pernah baca itu aku pernah bilang kan ya Pak Go ya, jadi ketika kita bilang no atau tidak itu pada momen yang tepat, jadi ketika dia salah atau mungkin ya dia melakukan hal yang tidak benar gitu, itu bentuk kasih sayang kita juga, bentuk rasa cinta kita juga kepada anak kita gitu. Jadi bukannya menyakiti. Nah, tapi strawberry parents itu, nah begitu, jadi daripada menyakiti, yang mungkin itu masa lalu dia dididik sama orang tuanya terlalu keras dan lain-lain, sehingga tidak mau mengulangi itu kepada anaknya gitu, atau enggak ya itu overprotective atau dan lain-lain, itu bisa jadi pencetus kita jadi strawberry parents gitu. Dan bukan mungkin sih, kita juga merasa bahwa ada beberapa parenting kita ini yang termasuk strawberry parents juga. Jadi bukan, kita nggak menjudge siapapun, ternyata kita pun setelah kita tuh iya benar juga, kadang-kadang kita kayak gini ya, berarti itu sebenarnya salah satu ciri strawberry parents gitu ya Pak Go ya. Jadi kayak ya strawberry parents itu ya kayak gitulah itu. Tapi strawberry parents itu juga punya kelebihan. Kalau menurut kami ya, kalau dari segi kami itu strawberry parents itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya benar. Jadi sebenarnya strawberry parents itu punya kelebihan tuh apa aja tuh Malu kelebihannya? Ini menurut pandangan kami ya, tua ini memiliki hubungan yang dekat sama anak. Jadi hubungannya lebih dekat lah ya. Ya, hubungan orang tua dan anak itu lebih dekat. Kenapa kita menyimpulkan kelebihannya seperti itu? Salah satunya ya, itu karena ketika orang tua mau melindungi anaknya, ketika orang tua mau jadi kalau anaknya punya masalah, kita selalu ada. Jadi kayak anak tuh jadi nyaman untuk bercerita tentang masalahnya dia. Itulah makanya jadi lebih dekat. Jadi anak tuh jadi gampang curhatnya. Bisa lebih terbuka. Bisa kalau kita kan mungkin waktu zaman, ya nggak semuanya memang, tapi mungkin waktu zaman kita dulu itu, waktu kita menjadi anak-anak didikan orang tua itu, kita jadi belum apa-apa kita udah takut cerita karena takutnya belum apa-apa udah disalahkan, udah dimarahin gitu. Misalkan kita dulu punya nilai jelek, nilai 0 ya, nilai 0 dapat 0 sampai 5 itu kan bahaya tuh kita bawa ke orang tua kan. Sebenarnya kayak gitu. Kalau strawberry parents kan apapun nilaimu kasih tahu gitu. Ya nggak apa-apa nanti mama bantu ngerjain PR-nya. Mama bantu ngerjain PR-nya, mama bantu bikin contekan. Nah, itu kan itu yang kadang-kadang kita berlebihan gitu. Negatifnya. Untuk terus apalagi kelebihannya itu jadi
apalagi tuh Mago? Ya tadi kan pertama hubungan sama orang tua dan anak lebih dekat. Yang kedua anak jadi lebih merasa nyaman sama orang tuanya karena apa-apa bisa minta tolong. Iya, Terus karena kalau anaknya membuat salah, iya kita Memaklumi. jadi ya udah dia jadi nyaman aja gitu. Bahkan bukan cuma memaklumi ya, jadi ketika dia membuat salah kita yang menutupi kesalahannya gitu. Karena kan kita terlanjur sayang kan, maksudnya. Jadi nggak itulah. Ya, dan yang tadi ya setelah dia merasa nyaman dia jadi bisa curhat dan lebih terbuka sama kita gitu. Dan yang terakhir itu Merasa terlindungi. merasa terlindungi, merasa aman gitu kok sama orang tuanya. Nah, terlindungi karena ya kita di depan, anak di belakang. Jadi kayak main apa tuh, main Galaxing ya dulu. Apa sih itu? Yang ini Benteng. Galaxing. Apa sih benteng? Atau enggak? Kita nahan-nahan orang kan? Benteng itu. Bukan dong, benteng kan yang kena. Yang Kita beda tahun kelahiran deh. Nggak tahu deh. Terus apa yang kekurangan? Ya itu maksudnya itu kelebihan ya, hubungannya itu jadi lebih dekat lah istilahnya gitu, jadi anak lebih. Nah tapi kalau ketika kita over melindungi, over denial supaya menutupi ke jelek permasalahannya anak-anak gitu, kita yang maju, nah itu akan menyebabkan kekurangan dari strawberry Ini parents. kekurangan strawberry parents. Jadi kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu Jadi kalau misalnya dia punya masalah sedikit aja masalahnya, langsung ngadunya ke orang tua. Jadi ini kan kita jadi sebagai orang tua nih, strawberry parents ini, jadi anak itu karena terlalu over melindungi anaknya, jadi dikit-dikit papa ini, kalau dia punya masalah sama orang, papa ini bantuin ini gitu, terus kita maju ke depan segala macam tanpa membilang ke anak kita tuh, ya udah kamu hadapi dulu masalahmu gitu. Jadi kita maju duluan. Tapi kalau dia berantem sama temennya, kita bukannya mau mendengarkan kenapa bisa begitu, tapi lebih menyalahkan si temannya gitu. Contoh-contohnya kayak gitu. Jadi bukan kita nyuruh dia berantem, bukan, tapi selesaikan masalahmu. Jadi kayak ya udah, kalian tuh nggak usah bertengkar, jadi selesaikan dulu masalahmu tuh apa gitu. Jadi bukan kita datengin itu anak, tapi kita datengin dua anak itu, kita selesaikan. Iya, seharusnya kayak gitu. Tapi kalau strawberry parents, itu kita yang datengin anak itu. Iya, kita yang menyelesaikan permasalahan. Anak kita jadi kayak udah tenang aja di rumah gitu. Itu yang berlebihan, itu kekurangannya. Jadi anak itu juga kekurangannya juga, jadi dia tidak belajar untuk mencari solusi dari setiap masalahnya. Gitu. Terus jadi masalahnya itu jadi dia punya masalah ini, bagaimana cara kita memecahkan masalahnya gitu. Jadi nanti lama-lama udah itu kayak kerjain PR, ini susah nih, kerjain dong kayak gitu. Kalau catetin dong, ini aku tugas bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tulisanku jelek, kan harusnya kan mencari solusinya, bukan kayak gitu, bukan kayak kalau emang tulisannya jelek, ya dia mencari solusinya gimana, kan sekarang udah zaman komputer ya, diketik lah, tapi dia tetap mengerjakannya sendiri gitu, bukan orang tuanya gitu. Kalau nggak belajar menulis lebih baik. Ya maksudnya pelan-pelan gitu, lebih pelan-pelan. Jadi dia gimana pun dia harusnya memikirkan solusinya gitu. Nah ini belum apa-apa udah kita ini. Nah terus yang kekurangan ketiga itu di sini kita lihat juga kayak anaknya jadi sulit menghadapi masalah. Jadi ketika menghadapi masalah atau kesulitan, ketika dia dewasa ya nanti ya, mungkin kalau anak-anak hal yang sepele ketika dia minta tolong kepada orang tuanya, tapi kalau terus-menerus kita menjadi memupuk tuh cara parenting ibaratnya strawberry parentingnya kita ini. Nah itu ketika nanti dia dewasa, dia udah di dunia kerja gitu mungkin ya, atau dia berumah tangga bahkan,
itu dia jadi kalau misalnya dia cenderung menghindari gitu, dia menghindari masalah atau menumpuk mungkin. betul atau menumpuk. Jadi masalahnya itu ya udah ntar dulu deh kayak gitu, pas di jalan ketemu lagi udah ntar dulu deh gitu, ntar dulu deh gitu, udah menumpuk, udah ujung-ujungnya Pak ini masalahku udah menumpuk nih segala macam, ya udah yang nyelesain orang tuanya lagi. Iya benar. Jadi ya nanti besarnya kayak gitulah. Iya, efek panjangnya kalau itu terus menerus gitu. Ya terus misalnya yang orang tuanya nih biasanya selalu memanjakan, Pak Go. Kemudian orang tuanya sadar bahwa ini salah. Nah, mulailah si orang tuanya itu mulai bersikap untuk tegas gitu. Nah, karena anak ini sudah terpupuk bahwa orang tuanya selama ini mengiyakan aja kalau dia melakukan segala sesuatu gitu, baik itu benar maupun salah. Ketika orang tuanya udah mulai tegas, mulai belajar tegas, anak itu udah mulai bisa melawan, udah berontak kabur lah, atau enggak mungkin jadi marah-marah, uring-uringan, tutup pintu, kunci kamar dan lain-lain itu. Nah, itu loh efeknya. Itu maksudnya efeknya tuh kayak gitu. Jadi kekurangannya ya. Kalau kita kan dulu kan mau ditabuk, mau di apa segala macam, tetap aja kita masih meluk emak sama bokap kan gitu kan, kayak masih meluk. Aduh, kalau sekarang kan kalau kita tabuk segala macam, malah dia yang lapor polisi kita, kan kayak gitu. Maksudnya jadi kan itulah makanya kami menganggap ini strawberry generation ini kayak tercipta secara alamiah. Ya. Karena mungkin kita yang nggak mau mengulangi didikan orang tua kita dulu, karena kita udah merasakan sakitnya kita, misalnya nggak bisa dikit pukul pakai amit-amit ya, maksudnya pukul pakai sapu lidi, pukul pakai kepingin, itu kan kalau dulu itu hal-hal yang sebenarnya ya cara orang tua kita gitu, tapi bikin kita itu ya mungkin jadi sekarang itu lebih itu udah hal biasa gitu, ketika kita menghadapi harus merasa sakit itu biasa. Nah tapi kalau anak-anak strawberry generation ini dia nggak biasa untuk menghadapi rasa sakit, dia takut untuk menghadapi rasa sakit gitu sih kekurangannya kalau itu menurut kami ya. Terus dari situlah kami mencoba untuk mencari solusinya seperti apa gitu. Solusinya tuh seperti apa itu apa tuh solusinya sama Magu gini, gimana sih cara kita ini membungkus strawberry parenting kita ini, kita bilangnya strawberry parenting ya, cara strawberry parenting ini kita bisa membungkusnya dengan baik gitu. Dari kelebihannya si strawberry parenting yang tadi kita sebutkan itu lebih bisa ditonjolkan daripada kekurangannya gitu. Ya betul. Gitu loh, ya solusinya salah satu yang menurut kita ya, karena kita juga belajar nih. Kami juga termasuk strawberry parent. Ya, tapi kita memodifikasinya, jadi kita enggak serta-merta kita menganggap kita benar-benar strawberry parents, enggak. Tapi gimana caranya ya, kita membungkus, benar kata Magu, membungkusnya dengan baik. Jadi kita belajar lagi melihat gimana sih strawberry parents ini bisa kita perbaiki gitu. Nah, jadi kalau yang kita berdua setelah diskusi ini dan mulai kita belajar untuk menerapkan juga ke Abang Go dan Adik Go gitu pelan-pelan ya gitu. Ya pertama itu tidak selalu apa yang anak inginkan itu harus kita kasih. Gitu. Hal sepele apapun ya. Maksudnya contohnya nih, misalnya dia lagi pergi sama kita terus dia melihat mainan. Padahal minggu lalu dia udah beli mainan. Misalnya gitu. Terus dia ngeliat mainan ini, dia suka, dia senang, dia mau, dia minta nih sama kita. Kalau dulu mungkin gitu, ketika kita ini ya udahlah beli aja daripada dia nangis gitu. Jadi kalau nggak dikasih nangis, ini terjadi loh, ini beneran loh, ini terjadi sama. Iya dulu gitu kita. Iya, sama kita ke Abang Go ya. Kalau Adik Go ini kita sudah menerapkan yang beda. Oh ini dia biar belajar. Nah, terus Abang Go ini nangis ceritanya gitu. Ini kita contoh konkretnya aja ya, biar yang kita alami. Abang Go nangis, Pak Go nggak tega, akhirnya dia beliin gitu. Nah dari situ itu Abang Go itu kayak belajar bahwa oh yaudah kalau gue mau menginginkan sesuatu gue tinggal nangis, nanti juga tuh sama papa gue sama mama gue dikasih gitu. Nah sekarang kita mulai berubah nih. Ketika Abang Go atau Adik Go meminta sesuatu ya, dan kita rasa itu udah
tidak gitu, kita rasa itu udah cukup karena minggu lalu dia udah beli mainan gitu. Ya kita harus berkata bilang ini nggak boleh, tapi kita harus kasih penjelasan. Jadi kita nggak serta-merta bilang nggak boleh, jangan gitu. Kita kasih penjelasan kenapa. Nggak cuma bilang no ya, nggak bilang nggak mau, nggak boleh segala macam, itu simpan gitu. Simpan atau segala macam nggak boleh. Nggak kayak gitu. Maksudnya kita harus memberikan penjelasan kenapa nih, misalkan belum punya duit atau enggak, kita bisa bilang oke, bangku kita beli satu, sisa duitmu kita tabung. Ya. Nah itu kayak gitu-gitu deh. Maksudnya kita boleh memberikan yang dia mau, tapi nggak serta-merta kita memberikan, tapi mungkin ada yang dikurangin. Misalkan dikurangnya itu untuk nilai positifnya bisa menabung atau kita memberikan ke adiknya atau beli dua, atau jadi dia punya sesuatu kita bagi dua. Jadi memberi nilai positifnya itu adalah berbagi, menabung kayak gitu. Atau kasih penjelasan kayak iya, soalnya kan kamu minggu lalu udah beli, masa minggu ini harus beli lagi. Itu penjelasannya. Kenapa minggu ini nggak boleh beli lagi? Karena ya kamu harus nabung ini supaya kamu bisa beli mainan yang lebih bagus. Gitu nanti. Iya, kayak gitu. Sedikit-sedikit kita harus mencoba seperti itu. Walaupun nggak tega ya, kadang-kadang kan. Kadang-kadang nggak tega juga sih sebenarnya ngeliat anak-anak segala macam. Terus apa lagi Pak Go yang kedua? Sebagai orang tua kita juga harus berkomunikasi dan saling mengingatkan dan kerjasama. Ya, betul. Gue kan orangnya kalau sama abang gue itu kalau dia udah nangis tuh apa aja gue turutin gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak gampang gue turutin gitu? Ya, alat gue yaitu gue tuh lebih bukan ini ya, tapi lebih mendidik lah, itu lebih orangnya lebih tegaan. Iya, tapi teganya itu bukan untuk menyakiti ya, bukan, tapi untuk didikan. Maksudnya didikan gue ini memberikan supaya dia mengerti gitu. Iya. Jadi tapi saling ada juga sih saatnya dimana Pak Go juga kadang-kadang lebih ngingetin juga. Jadi pokoknya gitu deh, kita sebagai orang tua itu kalau kita mau merubah si strawberry parents kita kemas menjadi lebih cantik nih, lebih baik ya. Kayak itu nggak bisa cuma satu orang, nggak bisa cuma papahnya atau mamanya gitu, nggak bisa cuma Pak Go atau cuma aku gitu, nggak bisa. Harus bareng-bareng, harus berdua gitu. Jadi kalau misalnya ketika Pak Go udah mulai nih mengikuti terus keinginannya anak-anaknya, nah aku mulai harus ngerem. Nah kalau aku udah mulai nggak tega nih ngikutin keinginannya anak-anak, ya Pak Go harus mulai ngerem gitu. Hal sehari-hari aja gitu, kita harus bekerja samanya gitu. Ini gini, jangan berpikiran kita jadi strawberry parents bahaya nih. Enggak, ya emang kita benar-benar strawberry parents gitu, tapi kita mencoba untuk tidak kecemplung ke strawberry parents terlalu dalam gitu. Terus apa lagi nih? Yang ketiga itu reward. Pas kan Pak Go, kenapa kita bilang reward ini sebagai solusi? Reward ya. Jadi kalau reward itu kenapa kita jadikan solusi? Kita membiasakan anak itu memberikan masalah. Jadi kita berikan aja masalah ke dia. Jadi ketika masalah itu udah selesai, kita baru berikan reward. Kalau dia bisa menyelesaikannya. Jadi bukan kebalik ya, berikan reward dulu. Jadi kadang-kadang kan, papa kasih nih mainan nih, tapi kamu makan ya, gitu. Jangan kayak gitu, makan dulu baru kita kasih. Iya, itu susah loh. Itu kebalikannya ya. Jadi berikan dia masalah dulu, baru kita berikan hadiahnya, gitu, supaya dia berpikiran untuk menyelesaikan masalah. Jadi gitu ya, sama gue. Betul. Jadi dia nggak bisa dapat reward itu kalau dia tidak mencari solusi dari permasalahannya, gitu loh. Jadi bukan hadiah ya, bukan gift ya, tapi reward. Reward itu yaitu sesuatu yang dia dapatkan dari hasil
dia menyelesaikan masalahnya gitu. Itu salah satu belajar juga. Karena ini akan nanti ya di dunia dia selanjutnya, bukan cuma ketika dia masih kecil, dari situ dia akan belajar masalah dihadapin segala macam yang kita ajarkan ya simple. Iya, kalau sekarang ya yang di dunia sehari. Misalkan kayak makannya habis, kita berikan reward, beli permen atau es krim atau apa gitu. Kalau dia udah selesai ngerjain PR-nya nih, gitu. Atau enggak dia belajar dulu baru habis itu main HP, main game atau gimana. Gitu. Nah, terus yang itu ketiga, yang keempat, anak itu harus kita ajarkan untuk dia menyelesaikan masalah dulu baru kita bantu. Jadi jangan anaknya belum minta bantuan udah sini sama mama aja sama papa aja. Jadi misalkan nih Magu, contohnya tuh kayak waduh ngeberantakin mainannya segala macam. Nah, kadang-kadang Magu ini nggak mau dia ngebersihin main anaknya gitu. Tapi yang harus bersihin itu adalah adik gue ya, kalau sekarang ya abang gue udah pintar ya. Gue udah pintar. Ya nurusin. Ya kayak gitu. Gimana tuh Magu? Cara ngajarinnya tuh kayak gimana? Ini sebenarnya Pago juga gitu sih. Cuma kalau Pago ini kan memang dia lebih fokus ke pekerjaan. Nah, yang rumah itu ngeliat berantakan itu aku yang pusing. Gitu. Jadi abang gue itu memang dia udah pintar, dia mainin, dia balikin ke tempatnya gitu. Nah, adik gue ini semuanya satu rumah ini mainan dia diberantakin. Nah, awal-awal memang aku agak susah sih ngajarinnya karena dia mungkin nggak ngerti apa yang aku sampaikan. Nah, tapi sedikit demi sedikit aku kayak ngajarin dia kayak aku nggak mau beresin. Itu bener-bener aku nggak mau beresin. Jadi rumah ini berantakan aja udah. Nah, aku ajarin dia untuk dia masukin gitu ke boxnya gitu pelan-pelan gitu. Dia kadang-kadang Mago ini memberikan contoh. Iya, contohin dulu bener. Jadi awal tuh pertama tuh Mago tuh nggak mau beresin, itu nggak berhasil. Itu tetep aja berantakan kayak gitu. Tapi gue melihat tuh oke, Mago berubah jadi ayo sini kita beresin. Iya benar. Kayak gitu. Jadi mencontohkan, tapi bukan Mago yang beresin ya. Jadi dia mencontohkan adikku ini supaya ngeberesin ini, masukinnya ke sini loh, masukinnya ke sini, ambil sebelah sana, ngambil sini, masukin ke sini. Jadi mencontohkan. Terus setelah itu kita suruh adikku itu beresin semua, masukin ke dalam mainannya. Udah diambilin satu-satu. Bahkan dia ngajak kita loh, mama sini rapihin, ya mama papa sini rapihin. Jadi dia kayak dia udah ngerti gitu. Itu memang, waduh itu repot banget, tapi ya itulah anak-anak itu harus bisa diajarin untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Ketika dia bertanggung jawab, diajarin bertanggung jawab, kayaknya lebih bertanggung jawab ya. Iya, betul. Tapi intinya itu kan ini kan strawberry parent. Iya. Jadi kita sebagai parentsnya itu mencontohkan terlebih dahulu bagaimana kita menyelesaikan masalahnya gitu, baru kita melepas anaknya gitu. Jadi kayak gitulah, diajak gitu, anaknya diajak untuk ya caranya begini gitu. Betul gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau anak itu kan emang mencontoh ya, mencontoh orang tua. Jadi apa, children see, children do, katanya gitu kan. Anak melihat, anak mencontoh. Gitu. Setelah itu yang keempat tadi ya, gitu. Yang kelima itu kita pikir apa Pak Go? Membiasakan anak agar tahu keinginannya, apa yang dia suka atau yang tidak suka. Itu penting loh. Kita melihat itu sangat penting ternyata ya Pak Go ya. Betul. Jadi kadang-kadang gimana Pak Go, kita orang tua mengatur malah. Coba Pak Go jelaskan lebih detail. Jadi kadang-kadang kan kayak gini. Kalau misalkan kita sebagai orang tua, kayak gue nih, gue kan senang gambar. Misalkan anak gue harus bisa pintar gambar, padahal dia nggak suka. Itu jangan seperti itu. Jadi kita membiasakan diri supaya
kita belajar sama anak, kita tahu anak ini sukanya apa gitu. Terus bagaimana caranya kita tahu dia sukanya apa? Kita tanya, abang gue sukanya apa, Gue sukanya apa? adik gue sukanya apa. Supaya dia menunjukkan, oh abang gue sukanya begini, adik gue juga sukanya begini. Nah, Iya. jadi dia menentukan. Dia bisa ngambil keputusan gitu. Itu juga harus diajarin. Dan itu diajarinnya itu bukan nanti setelah dia SD, setelah dia bukan. Ternyata itu bisa kita ajarkan sedini mungkin. Kayak dia masih kecil gitu. Kita udah tanya ke dia gitu. Kamu mau milih ini atau ini? Hal-hal kecil aja dulu. Abang gue atau adik gue, abang adik gitu lebih suka yang orange atau suka yang pink gitu. Jadi kita harus mengajarkan itu loh. Menurutku itu sangat penting karena supaya dia bisa, itu salah satu memecahkan solusi juga. Betul. Jadi kita kasih pilihan itu supaya anak ini tahu gitu. Terus jangan meremehkan ya, jangan meremehkan anak ya. Jadi kayak kita nanya, abang gue mau jadi tentara atau dokter? Aku mau jadi tentara. Oke. Dia pengen jadi tentara, kita ajarkan tentara tuh seperti ini loh bangku, supaya tentara terus begini pelajarannya begini. Karena dari kecil kita ajarin begitu, dia akan mengingat terus kayak gitu. Jadi nanti suatu saat dia pengen berubah jadi dokter tuh seperti ini loh bangku, sekolahnya begini, prosesnya seperti ini. Nah itu yang makanya kita jangan pernah meremehkan anak itu ketika ngomong dia suka apa. Dia masih kecil gitu. Dia masih kecil nggak usah didengerin. Paling angin lalu besok juga berubah. Besok juga berubah. Enggak, dari situ kenapa dia berubah? Karena dia pengen tahu seperti apa. Ini tentara ini seperti apa, dokter ini seperti apa, gitu. Malahan dia sekarang lagi seneng cooking. Dia pengen jadi chef katanya. Dia sampai bilang ke kami, iya supaya nanti kalau misalnya mama sama papa gak masak, biar abang yang masakin gitu. Di situ dia kayak bilang, oh yang cooking itu untuk memasak, oh chef itu untuk masak, dokter itu untuk menyembuhkan, tentara itu untuk mengamankan gitu. Dia jadi ngerti gitu. Jadi dari situlah maksudnya dia tuh punya tujuan. Oh tujuan gue kesini, gitu. Jadi dari Strawberry Generation ini ada, mungkin abang gue sama adik gue itu Strawberry Generation karena kita juga Strawberry Parent. Tapi Strawberry Generation yang sudah dimodif dengan cara kita, gitu. Karena jadi sama-sama belajar gitu. Abang gue, adik gue belajar, kami pun sebagai orang tuanya juga belajar. Ya, jadi terlihat keras. Pas dibejek lembek, tapi dia bakal keluar hancur, tapi dia cari jalan keluar, dia menghasilkan jus yang enak ya gitu. jadi ngelesnya. Jadi kayak gitu. Jadi Strawberry Generation yang bisa ada hal baik yang bisa diandalkan gitu. Jadi sesuatu yang ya itu yang bisa jadi lebih enak, lebih menyehatkan. Jus strawberry itu kan menyehatkan ya. Nah, jadi jangan berpikiran Strawberry Generation itu buruk enggak. Tapi kitanya yang Strawberry Parent yang harus bisa mengajarkan lebih ke Strawberry Generation. Ya. Dan terus ini ya, tambahan lagi mungkin poin yang ke-6 itu, sebagai orang tua itu kita kadang-kadang denial ya. Denial itu kita udah tahu salah tapi kita nggak apa-apa lah gitu. Nah itu mungkin salah satu juga itu harus dijadikan solusi juga, maksudnya ketika anak kita itu kita tahu itu salah, kita harus berani berkata itu salah. Tapi kita kasih penjelasan salahnya kenapa. Misalnya contohnya nih, dia naik atas meja makan, udah jelas itu salah kan. Misalnya ya contohnya colok gampangnya, kadang-kadang anak-anak kan ya kita nggak bisa ini juga sih, anak-anak kadang-kadang kita gendong-gendong terus dia naik aja gitu kalau nah itu
dia harus dibiasakan untuk kita bilang itu salah karena ini meja makan, kamu nggak boleh. Atau misalnya adik gue nih, ini ada contohnya Pak Go, yang dia kalau makan ngambil 2 tangannya penuh, bener nggak Pak Go? Nah itu adik gue lagi mengalami itu loh, jadi dia ngambil nih ya, dan dia takut abangnya ngabisin, dia ngambil semua. Jadi tangan-tangannya ini dua-duanya penuh, padahal yang di mulut masih ada. Nah itu benar tuh kayak gitu tuh. Kita lagi mengalami itu. Ujung-ujungnya dimuntah. Jadi Iya, kita kasih tahu ke dia bagaimana caranya kita ngadepin itu. Kita pegang makanannya, kita kasih satu-satu. Iya. Habisin dulu adik go ininya makanannya di mulut, baru kita kasih. Gitu. Iya, jadi jangan denial ya udahlah, mungkin dia punya perasaan takut. Iya. Abis nggak apa-apa lah, kasihan dia masih Jangan. kecil, dia belum ngerti. Nah itu no. Jadi jangan pernah bilang anak itu masih kecil dia nggak ngerti, dia pintar. Mereka itu pintar loh, sangat-sangat pintar. Nah dari kecil itulah mereka harus dididik, harus dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah itu. Ya makanya kan dari situ sebenarnya anak kecil ini yang seru sebenarnya. Ngajarin tuh seru banget. Pusing juga, emosi juga. Iya, benar. benar. Kalau kita dibilang emosi, pusing. Kalau dibilang capek. Ada orang bilang jangan bilang capek. Kalau buat anak. Iya benar. Jangan, maksudnya. Ya kita akui aja kalau kita lagi capek gitu. Akuin aja. Dan anak pun juga tahu kalau kita lagi capek. Dia pun kalau kita memberitahu, abang gue, adikku, papa mama lagi capek. Ya benar. Ntar dulu ya mainnya, dia ngerti loh. Kadang-kadang banyak tuh ya ngerti. Makanya sesuatu itu harus kita omongkan ke anak gitu. Kita harus punya mindset bahwa anak itu mengerti apa yang kita bicarakan. Betul. Walaupun mungkin memang harus berulang ya. Mungkin sekali, 2 kali dia belum ngerti maksudnya apa, tapi ketika kita mengulangi itu, ya papa lagi kerja, sering kali loh ini Pak Go lagi kerja, mereka abang gua sama adik gua pengennya main, abang gua sama adik gua ini kan kalau main berantemnya sama Pak Go kan, main pokoknya sering main lah sama Pak Go gitu, main beranteman, main tentara-tentaraan gitu lah, larian. Nah itu, nah tapi ketika Pak Go bilang papa kerja dulu ya, nanti setelah papa kerja baru kita main. Udah, Pak Go selesai kerja dia lupa kalau dia pernah janji kayak gitu. Itu abang gue, ya kalau adik gue masih belum terlalu inilah. Abang gue nanya, udah selesai belum? Udah selesai belum kerjanya Pak Go? Papa bilang, oh iya udah selesai, yuk kita main. Iya, jadi dia diingatkan itu. Dari situ kita belajar kalau mereka itu pintar ya sebenarnya. Dari situ kita, anak itu seperti ini ternyata. Jadi kita nggak bisa bilang anak itu dia masih kecil segala macam. Enggak, dia masih kecil, otaknya masih fresh bro. Iya benar. Jadi kita masukin yang baik. Kita masukin tuh yang benar-benar ini. Tapi terlebih di luar itu kita juga pun semua masih belajar kayak gimana. Kita bukan expert ya, maksudnya inilah cerita-cerita kita tentang strawberry parents ini. Ternyata kita mengalami itu. Ternyata kita salah satu dari strawberry parents. Salah satu. Kita akui gitu. Kita akui. Iya. Ya bener sih terjadi secara alamiah. Karena kenapa ya, kayak dulu kita ya balik lagi, dulu kita juga ya itulah, tidak mau mengulangi kesalahan ketika kita masih menjadi anak kecil, sehingga kita menutupi itu pada anak-anak. Tapi harusnya bukan menutupi, tapi kita memperbaiki, kita mengemasnya dengan cara yang baik gitu. Nah gitu, jadi udah kali ya, udah malam ya. Jadi kita punya kesimpulan yaitu kita ya berdua atau mungkin ibu bapak juga merasa bahwa gue strawberry parents juga ya ternyata gitu. Tapi ya strawberry parents itu bagi kami berdua ya, ini bagi kami berdua loh. Dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gimana caranya kita menjadikan kelebihan dari strawberry parent ini untuk menghasilkan anak-anak atau generasi yang mentalnya kuat. Yang tadi itu, kalau walaupun dia mungkin masih disebutnya strawberry generation, tapi dia bisa menghasilkan jus yang enak, jus yang fresh gitu, masih dampaknya gitu, dan mengurangi hal yang buruknya itu, hal-hal yang jeleknya tadi itu. Jadi ya benar kata Magu, jadi berawal dulu dari kita. Iya, Karena ini kan
strawberry parent. Jadi kayak gitu. Jadi bagaimana kalian mengemasnya itu adalah pilihan kalian. Gitu. Jadi kalau ya yang tadi itu adalah cerita kita. Ya. Dan kita juga masih belajar. Maksudnya poin-poin itu pun masih kita pelajari. Dan dibilang strawberry generation itu baik atau buruk? Kalau menurut kami itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya, tapi tergantung dari strawberry parents-nya. Tuh, jadi kalau dibilang yang tadi gue bilang, jadi strawberry parents emang orang bilang, oh terlihat keras, tapi pas cantik segala macem, pas di banyak lembek. Iya benar lembek, tapi gimana caranya dia bisa keluar dari kelembekannya itu menjadi menyehatkan, menyegarkan. Gitu. Itulah umpamanya. Jangan takut kalau jadi strawberry parents, tetap ya kalau misalnya memang kita udah terlalu over ya kita perbaiki. Betul. Sama perbaiki. Balik lagi. Gak apa-apa, gak masalah, namanya belajar seumur hidup. Jadi orang tua. Ada batasnya, apalagi jadi orang tua. Terus belajar. Kadang juga ya semua pasti ada kesalahan ketika kita sedang belajar. Oh iya. Apalagi mengajarkan kita memunculkan bibit-bibit yang ya itu yang nantinya akan jadi penerus bangsa, penerus generasi kita selanjutnya ya gitu. Kita kok jadi ini banget ya, serius banget ya. Kayaknya kita nggak ada ketawa-ketawanya kali ini. Pokoknya tetap bendera kita merah putih. Ya ampun. Biasa ngelucu. Generation. Ya adalah. Mungkin sekian Kak. Tapi intinya gini. Tapi intinya tetap melakukan sesuai dengan gaya parenting kalian ya, jangan ikutin kami karena kami punya gaya hidup sendiri gitu. Kalau kata di kita Willy YOLO itu ya udah, jadi kita itu udah cuma sekali, jadi ngikutin yang menurut kita baik aja. Oh iya, apa sih singkatannya aku juga lupa, pokoknya YOLO. Gitu. Udah malam dah, jangan lupa udah mau tidur nih tadi. Iya, ini kalau nggak dibangunin tidur terus ini, absen 2 minggu dong. Ini sampai nggak dibikin tuh. Udah malam Pago, itu capek banget aku nih. Oke, dadah. Jangan lupa like, subscribe, komen dulu dong Pago. Komen, share dan subscribe. Keluarga Go double O. Iya, keluarga Go. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kami ya. Soalnya situ. TikTok juga ada kan, TikTok ada ya, jangan lupa. Pokoknya nanti kita tulis di deskripsi, cuma di follow. Instagramnya di sini, TikToknya nggak ada kayak gitu, nggak bisa. Emang bisa? Enggak. Kita belum belajar. Ya udah, oke dah. Selamat malam. Terima kasih ya teman-teman. Semangat strawberry parents. Biar ada teman. Ya dadah.